A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan thalabul ilmi. Kita berharap semoga senantiasa diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada zuriatnya, keluarganya, para sahabatnya, dan tentu umatnya yang selalu berusaha mempelajari, mencintai, dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah, insya Allah pada hari ini kita akan menjelaskan tentang fikih istinja dan istijmar. Ya, ini merupakan kelanjutan dari tema yang kita sampaikan pada pertemuan terdahulu tentang bersuci cara Nabi. Ya, istinja dan istijmar merupakan bagian dari cara bersuci yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada kita. Baik, kita akan jelaskan dulu apa itu istinja dan istijmar. Ya, istinja ataupun istijmar ya secara bahasa artinya izalatun al-ghaid ya atau izalatun najasah. Jadi proses kita membersihkan najis atau membersihkan kotoran. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah ya istinja itu didefinisikan oleh para ulama qal'un najasah bin nahwil ma ya. Jadi membersihkan atau menanggalkan kotoran dengan menggunakan air ya, atau mengurangi kadar kotorannya itu dengan batu atau yang sejenis dengannya ya. Jadi istinja ini adalah kalimat yang digunakan ya untuk membersihkan najis baik dengan menggunakan air atau menggunakan batu atau yang sejenis dengannya ya. Nah, jadi kalau kita definisikan lebih sederhana, istinja itu perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air atau batu ya. Kemudian ada istijmar. Nah, istijmar itu berasal dari kata batu ya, jamroh atau jamarat ya. Nah, ini jamaah haji atau jamaah umroh yang punya pengalaman ya menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, kita mengenal tempat yang dinamai jamarat ya. Tempat jamaah haji itu menunaikan salah satu kewajiban dalam ibadah haji, yaitu melempar jumroh ya, baik itu jumrah aqobah, jumrah wusto ataupun jumroh kubro ya. Ini dilakukan pada musim haji ya. Nah, jamroh ya kemudian ataupun jamarat ya, ini kemudian digunakan dalam istilah toharoh itu istijmar. Jadi membersihkan najis ya itu dengan menggunakan batu ya, dengan menggunakan batu gitu. Nah, selain dua kata ini istinja dan istijmar, sebenarnya juga ada istilah istibro dan istinqa ya. Kalau istibro sendiri ini perbuatan yang dilakukan untuk menghabiskan sisa kotoran atau air kencing hingga yakin sudah benar-benar keluar semua, gitu ya. Nah, jadi istibro ini sinonim atau sama dengan istinzah, ya. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan hajat kita, apakah itu buang air kecil atau buang air besar, maka kita disunnahkan untuk istibro, ya. Jadi melakukan sejumlah kegiatan itu untuk membersihkan sisa-sisa kotoran gitu ya, baik itu yang cair atau yang padat ya, dengan nanti beberapa cara yang dianjurkan dalam agama kita gitu ya. Kemudian juga ada istilah istinqa ya. Nah, ini istinqa juga berasal dari kata naqo ya. Naqo artinya suci, bersih ya. Maka istinqa itu proses kita untuk mensucikan diri. Jadi perbuatan mensucikan kubul dan dubur
dengan menggunakan batu atau jari tangan. Nah, ini yaitu dilakukan itu dengan cara menekan bagian belakang tubuh, ya. Itu biasanya digunakan menggunakan jempol, ya, atau jari telunjuk tangan kiri, ya, dengan kita urut atau kita tekan secara perlahan pada bagian dubur gitu, ya, ataupun kemudian pada pangkal zakar gitu, ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan sisa-sisa kotoran baik itu yang cair atau yang padat itu keluar semua gitu, ya. Nah, ini maksud atau definisi dari istinja dan istijmar, kemudian juga definisi dari istibra dan istinqa gitu, ya. Nah, tujuan dari istinja, istijmar, istibra dan istinqa ini, ya, adalah dalam rangka mencapai kesucian yang maksimal gitu. Karena memang seperti mana kita sebutkan dalam pertemuan yang terdahulu, Nabi bersabda, at-tahuru, ya, syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Bahkan Nabi juga mengatakan at-tahuru miftahus shalah, ya, kebersihan itu kunci untuk kita melakukan ibadah sholat gitu, ya. Nah, selain itu juga kesucian dari najis, dari kotoran ini juga membuat kita, ya, itu terhindar dari segala jenis penyakit atau mara bahaya yang mungkin, ya, bisa memberikan mudarat pada fisik ataupun jasmani kita. Baik, kemudian kita akan jelaskan terkait dengan hukum, ya. Apa sih hukum kita melakukan cebok itu, gitu, ya? Jadi apa sih hukumnya kita membersihkan kubul dubur setelah kita buang hajat, gitu, ya? Nah, kalau menurut mazhab Hanafi dan ulama Hanafiyah, ya, itu hukumnya sunnah muakkadah, gitu, ya. Sunnah muakkadah artinya tidak berdosa jika seseorang itu tidak beristinja atau tidak beristijmar, ya, termasuk istibro ataupun istinqa gitu, ya, selama kotorannya itu, maaf ya, tidak mengotori bagian di luar cincin dubur gitu, ya, atau kemudian tidak mengenai pakaian atau tubuh kita kalau dia berupa kotoran yang cair gitu, ya. Ini dalam madhab Hanafi dan dalam pandangan ulama Hanafiyah. Jadi kalau saya ilustrasikan, kalau ada seorang laki-laki, ya, yang baru membuang kotoran, ya, berupa tinja, ya, maka selama kotoran itu kemudian tidak mengotori di luar dari cincin duburnya, ya, maka istinjanya tidak diwajibkan gitu. Ini dalam pandangan madhab Hanafi gitu, ya. Nah, adapun dalam pendapat jumhur, ya, ulama Maliki, kemudian Hambali dan Syafi'i, maka istinja ataupun istijmar ini menjadi wajib karena dia baru saja mengeluarkan najis dari tubuhnya, baik itu berupa kotoran yang cair atau berupa kotoran yang padat, ya. Nah, jadi tatkala kita buang air kecil atau buang air besar, baik kotorannya itu keluar dari cincinnya ataupun tidak, ya. Jadi selama kita sudah buang air kecil atau buang air besar, maka pendapat mayoritas para ulama mengatakan istinja menggunakan air ataupun istijmar menggunakan batu itu wajib dilakukan, ya, wajib dilakukan, ya, baik kotorannya itu keluar dari cincin ataupun tidak gitu, ya. Nah, ini memang ada pandangan yang berbeda di kalangan para ulama, tentunya dikembalikan pada kondisi dan keadaan kita. Selanjutnya terkait dengan penggunaan medium atau alat yang kita gunakan untuk mensucikan diri, ya, setelah buang air kecil dan buang air besar, ya. Jadi kalau diurutkan seperti mana uraian Syekh Wahbah Zuhaili, ya, dalam Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu, bahwa yang paling afdal itu adalah menggabungkan unsur padat dan unsur cair dalam istinja, ya. Nah, jadi ketika kita akan cebok gitu, ya, baik dari buang air kecil atau buang air besar, maka afdal atau lebih utamanya kita menggunakan dua unsur, ya, unsur yang padat dan unsur yang cair. Kemudian kaifiatnya adalah mendahulukan yang padat kemudian yang cair gitu. Jadi kalau kita buang air kecil, akan kita bersihkan, ya, sisa air buang air kecilnya, maka pertama kita menggunakan batu dulu, ya.
kita menggunakan 1 hingga 3 buah batu atau lebih ya. Kemudian barulah kita siram menggunakan air yang mutlak atau air yang bersih. Ini urutannya gitu ya. Kemudian ulama juga mengatakan bahwa mengkhususkan istinja menggunakan air itu lebih baik daripada mengkhususkan istinja dengan benda padat gitu. Jadi kalau dalam kondisi kita punya kedua benda ini, kita punya air dan kita juga punya batu ya, dan kita hanya ingin menggunakan salah satunya, maka ulama sepakat yang lebih utama kita menggunakan air. Mengapa? Karena air itu dia lebih ablar ya, dia lebih bersih dalam kemudian mensucikan sisa-sisa kotoran dibanding benda padat ya, baik itu berupa batu, kemudian kulit kayu, tisu atau kertas yang kita gunakan sebagai pengganti batu ya. Nah, ini terkait dengan urutan kaifiat bagaimanakah kita melakukan istinja dan istijmar gitu. Kemudian terkait dengan istijmar sendiri ya, dalam kondisi misalnya kita tidak memiliki air ya, maka kita boleh kemudian menggunakan benda padat seperti batu, kulit kayu ya, kemudian kertas, tisu dan yang sejenis dengannya itu boleh digunakan gitu ya. Adapun kata para ulama terkait dengan jumlah batu ini ya, maka dia disunnahkan dalam bilangan yang ganjil gitu ya, dalam bilangan yang ganjil. Menurut jumhur ulama, penggunaan batu ini tidak terbatas pada 3 buah batu saja ya, seperti mana yang Nabi sebutkan bahwa kalau kalian ingin beristijmar maka beristijmarlah dengan 3 buah batu ya. Nah, namun menurut mayoritas para ulama bahwa meskipun Nabi menyebutkan 3 buah batu ya, namun apabila kita memerlukan lebih dari 3 buah batu itu diperbolehkan gitu ya. Nah, begitu pula jika kemudian kita hanya memiliki 1 atau 2 buah batu itu juga diperbolehkan. Yang penting bagaimana kita berupaya membersihkan sisa kotoran itu ya, itu hilang sampai tuntas. Jadi tidak ada yang tersisa gitu ya. Nah, walaupun kemudian dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa penggunaan 3 buah batu itu diharuskan. Ya, diharuskan. Artinya tidak boleh kurang dari 3 buah batu gitu ya. Dan tidak pula boleh lebih dari 3 buah batu. Jadi ada perbedaan. Namun jumhur mengatakan penggunaan 3 buah batu ini adalah penggunaan yang ditekankan atau yang disunnahkan. Karena penggunaan 3 buah batu ini dianggap cukup ya untuk membuang atau membersihkan najis yang ada pada kubul ataupun dubur ya. Jika kemudian dengan 3 buah batu cukup membersihkan najis tersebut, maka tidak perlu ditambah ya. Namun jika 3 buah batu tidak mencukupi, jumhur mengatakan boleh ditambah ya sampai batu yang keempat, batu yang kelima atau batu yang keenam dan seterusnya ya. Ini terkait dengan penggunaan batu. Selanjutnya hadirin muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, kita akan uraikan adab-adab yang perlu dijaga semasa kita beristinja dan beristijmar ya. Seperti mana yang Nabi ajarkan ketika beliau melakukan istinja dan istijmar. Baik, yang pertama istinja itu menggunakan batu, menggunakan daun, menggunakan kertas ya, juga bisa menggunakan kulit kayu gitu. Ini terkait dengan objek yang kita gunakan tatkala kita beristinja gitu ya. Kemudian yang kedua, istinja dengan 3 buah batu. Nah, jadi kalau kita bisa melakukan ya selain menggunakan air, maka disunahkan lebih dulu kita menggunakan batu. Tujuannya untuk membersihkan ya itu fisik najis ya. Ini terutama mungkin pada volume yang banyak gitu ya atau yang besar, maka kita boleh menggunakan batu terlebih dahulu ya, lebih utama batu yang halus ya sehingga tidak melukai ya. Kemudian batu yang bersih ya, jadi tidak boleh kemudian menggunakan batu yang kotor ya bercampur dengan najis. Jadi sudah kita siapkan atau sudah kita pastikan kondisi batunya tidak terkena najis, karena tidak mungkin kita membersihkan najis dengan najis gitu ya. Dan jumlahnya 3 buah batu gitu ya. Ini disunnahkan gitu ya. Tujuannya juga agar kita tidak menyentuh fisik najis secara langsung, tapi ada medium lain gitu ya.
Nah, selain batu tadi kita juga jelaskan bisa menggunakan daun, bisa menggunakan tisu. Ini terutama kalau sedang bepergian ya, apakah perjalanan darat gitu ya, atau laut atau udara. Ya, di mana mungkin air itu sangat terbatas, maka kita bisa menggunakan tisu, daun ataupun kertas yang bisa digunakan untuk membersihkan fisik najis gitu. Yang ketiga, istinja itu dengan tangan kiri. Ini disunahkan oleh Rasul, kata Nabi, jangan beristinja menggunakan tangan kanan. Jadi kita sangat ditekankan menggunakan tangan kiri dalam beristinja, ya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang darurat gitu ya. Ketika tangan kiri tidak bisa difungsikan, maka kita bisa menggunakan tangan kanan. Adab yang keempat adalah istinja di tempat tertutup. Istinja di tempat tertutup. Jadi kita diharamkan beristinja di tempat yang terbuka, ya. Dalam kondisi normal tentunya, ya, meski nanti ada dispensasi, ada rukhsah, ya, ada keringanan apabila kita berada di tempat yang memang tidak ada tempat yang tertutup, ya. Mungkin ketika kita sedang mendaki gunung, ya, atau sedang melakukan perjalanan di zona yang terbuka, ya. Artinya dalam kondisi darurat itu diperbolehkan, tapi tetap dalam kondisi menutup aurat gitu. Berikutnya, menggosok tangan ke tanah setelah istinja, ya. Nah, ini dalam kondisi memang jika kita memang beristinja ya di tempat yang memang mudah menjangkau tanah gitu ya. Mengapa tanah? Ini banyak ulama yang menguraikan, salah satunya adalah untuk mengurangi unsur bau, dan yang kedua untuk menetralisir kuman yang mungkin menempel pada tangan kita setelah kita beristinja. Jadi disunahkan ya menepuk tanah ataupun menggosok-gosokkan tangan kita ya bekas beristinja tadi itu di permukaan tanah. Apakah kemudian bisa digantikan dengan sabun? Ya, menurut para ulama boleh digantikan dengan sabun ya jika memang kita tempat istinjanya itu tidak terdapat tanah gitu ya. Kemudian sunnah yang keenam, mengeringkan dubur. Nah, jadi sebelum kita berpakaian disunnahkan kita mengeringkan dubur ataupun kubul gitu ya. Agar apa? Agar air ya sisa kotoran istinja tadi yang mungkin yang masih ada itu tidak terkena pakaian yang nanti kita akan kenakan sehari-hari ya, baik untuk di rumah ataupun ketika akan mendirikan ibadah sholat gitu. Baik, adab yang ketujuh, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, istinja kubul sebelum dubur gitu ya. Jadi kita membersihkan bagian depan dulu, kemaluan bagian depan dulu, barulah kemudian kita membersihkan bagian belakang. Mengapa? Agar tatkala kita membersihkan bagian belakang itu nanti tidak terkena kotoran yang mungkin masih menetes dari kemaluan bagian depan. Ya, jadi kita dahulukan kubul dulu, dibersihkan, dicuci, dicebok, barulah kemudian kita cebok bagian belakang atau bagian dubur ya. Nah, ini agar tangan kita itu tidak terkena lagi najis yang boleh jadi masih menetes dari kubul kita gitu ya. Kemudian yang juga perlu diperhatikan muslimin muslimat sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah ya, dalam kita beristinja ya, ini ada beberapa najis yang dimaafkan. Ada beberapa najis yang dimaafkan gitu ya. Ini perlu kita ilmui agar apa? Agar kita tidak menemukan atau mendapatkan kesulitan. Karena tentu dalam kita beristinja atau beristijmar ada kondisi-kondisi ya di mana kita tidak bisa menghindarinya ya. Yang pertama misalnya najis yang sedikit yang sulit dihindari ya. Misalnya kan kalau kita buang air kecil itu kan ada cipratan-cipratan kecil ya yang sulit untuk kita deteksi posisinya ya. Nah, cipratan-cipratan ini dalam istilah fikih disebut sebagai an-najasa al-ma'fu anha ya. Jadi najis yang tadinya najis namun dimaafkan atau ditoleransi. Mengapa? Karena sulitnya kita mendeteksi posisinya ya. Nah, jadi tentu menyulitkan gitu ya. Ini terutama kalau kita memang berada di luar rumah ya, sulit untuk mengganti pakaian, maka cipratan-cipratan kecil yang tidak bisa terdeteksi dengan jelas itu najis yang dimaafkan.
Yang kedua, sisa darah yang masih menempel di persendian hewan. Nah, ini mungkin kalau kita bicara tentang tentang darah ya, tatkala kita memotong misalnya memotong-motong ayam gitu ya, atau memotong-motong daging, itu kadangkala masih ada sisa darah yang menempel pada hewan tersebut gitu. Jadi kalau jumlahnya sedikit itu maksudnya dimaafkan. Kemudian asap atau debu kotoran atau najis yang sulit dihindari gitu ya. Nah, ini terutama mungkin kalau kita bertempat tinggal dekat dengan pembuangan sampah atau pembakaran sampah, atau mungkin kita yang bakar sampah. Itu kadang-kadang asapnya masuk ke rumah kita, mengenai tubuh kita, mengenai pakaian kita dan peralatan di rumah kita, maka ini termasuk yang dimaafkan. Mengapa? Dia termasuk hal yang sulit dihindari. Sulit dihindari. Kan berbeda kalau misalnya rumah kita itu tidak punya lubang gitu ya, artinya tertutup rapat gitu ya, sehingga aroma ataupun asap dari luar tidak mungkin masuk gitu ya. Nah, namun dalam kondisi kita mungkin di rumah itu banyak ventilasi udara, sehingga kadangkala asap yang datang dari luar itu tidak bisa kita halang, maka itu termasuk kondisi yang dimaafkan. Kemudian percikan kotoran ke dalam tempat air. Ya, itu kadang-kala kan kalau kita sedang cebok, maaf ya, itu kadang ada tetes-tetes kecil yang nyiprat, yang masuk ke dalam air gitu. Ya, nah ini kan memang meskipun dalam pembahasan masalah air kata para ulama, selama airnya 2 kulah ya, artinya 270 liter minimal atau lebih, maka kalau ada kotoran yang masuk, najis yang masuk, selama tidak merubah warna, aroma dan rasanya, maka dia termasuk air yang bersih dan membersihkan, suci dan mensucikan gitu. Boleh dipakai mandi, boleh dipakai berwudu atau mandi junub gitu ya. Nah, namun apabila berubah warna, rasa atau baunya, maka dia dianggap air yang sudah bercampur najis gitu ya. Nah, adapun kalau dalam kondisi kurang dari 2 kulah ya, kurang dari 270 liter, maka ketika masuk najis meskipun tidak berubah warna, rasa atau bau ya, maka pendapat jumhur fuqaha atau ulama mengatakan dia sudah termasuk air yang terkena najis gitu ya. Namun ya, kalau kadar najisnya sangat sedikit, sangat minim gitu ya, hanya percikan-percikan kecil saja ya, dan kita memang tidak punya banyak persediaan air misalnya gitu ya, maka air itu boleh kita gunakan. Air itu boleh kita gunakan gitu ya. Selanjutnya, darah ikan. Nah, ini juga ya mungkin para ayah ataupun para ibu yang membeli ikan di pasar ataupun yang menangkap ikan di laut gitu ya, atau yang mancing, itu kadang-kadang kalau saat kita membersihkan ikan itu masih ada sisa darah yang menempel pada ruas-ruas tubuh ikan gitu ya. Maka itu darah yang dimaafkan gitu, karena tidak mungkin kita bisa membersihkan 100% ya, selalu ada sisa-sisa darah yang menempel pada ruas-ruas tulang ikan ataupun pada dagingnya gitu. Ya, kemudian darah hewan darat yang sedikit. Nah, ini kalau jumlah volume darahnya sedikit ya, hewan darat gitu ya, apapun jenisnya ya, selama dia bukan anjing dan babi gitu ya, maka dia termasuk darah yang dimaafkan. Kemudian darah atau nanah dari bekas luka, ini juga termasuk yang dimaafkan gitu ya. Artinya dia boleh jadi tidak bisa kita hindari ya. Nah, jadi misalnya maaf ya, ada orang yang bisulan gitu ya, tiba-tiba sholat sedang ruku atau sujud ya, pecah bisulnya gitu ya. Maka itu hal-hal yang tidak bisa kita hindari ya, maka kita bisa teruskan sholat tanpa perlu membatalkan. Namun setelah itu kita bersihkan pakaian kita dan menggantinya gitu ya. Jadi ini dalam kondisi memang ada keadaan-keadaan di mana kita tidak bisa menghindari ya, aliran darah dari tubuh kita ya, baik itu berupa darah, nanah ataupun apapun yang keluar dari bekas luka gitu. Selanjutnya ya, air liur manusia. Nah, air liur manusia ya ini terjadi ketika seseorang tertidur ya ataupun terlelap, maka air liur itu dia najis tapi dimaafkan. Ya, dia dimaafkan gitu. Ini pendapat jumhur gitu ya. Selanjutnya, muntah yang sedikit. Ini juga najis yang dimaafkan gitu. Baik, selanjutnya kita akan uraikan kepada hadirin Bapak Ibu sahabat Asa TV di manapun berada,
adab-adab buang hajat. Ini penting ya tatkala kita berada di toilet ya. Saya yakin mungkin tema ini sudah kita pahami dan sudah kita amalkan, namun kita akan review bersama-sama ya, seperti apakah ya adab-adab yang sangat ditekankan tatkala kita berada di toilet ataupun di WC. Baik. Yang pertama adalah tidak membawa sesuatu yang mulia, tidak membawa sesuatu yang mulia ya. Baik itu berupa Al-Qur'an, Al-Hadis ya, kemudian tafsiran, kesimpulan-kesimpulan yang di mana terkandung penjelasan-penjelasan hukum agama ya. Nah, itu dilarang kita bawa ke dalam toilet gitu ya. Baik itu berupa audio ataupun berupa tulisan gitu ya, ataupun misalnya berupa poster atau gambar gitu ya. Nah, jadi dilarang kita membawa ke dalam toilet gitu. Maka pastikan tatkala kita masuk ke dalam toilet, segala sesuatu yang mengandung hal-hal yang mulia ya, itu kita buka terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam toilet ya, seperti mana hadis yang sahih, Nabi itu kan memiliki cincin ya, yang tertulis nama beliau dan nama Allah ya. Jadi Muhammad Rasulullah gitu ya. Itu beliau setiap kali akan masuk ke toilet, beliau akan menanggalkannya, kemudian meletakkan di luar toilet, barulah beliau masuk ke dalam toilet gitu. Ya. Yang kedua, memakai alas kaki dan penutup kepala. Ini disunahkan, memakai alas kaki, sandal atau sepatu atau apa yang kita pakai sebagai alas kaki, kemudian menutup kepala. Yang ketiga, adab yang perlu diperhatikan, masuk dengan kaki kiri. Nah, ini subhanallah, masuk dengan kaki kiri, kemudian nanti keluar dengan kaki kanan, ya. Dan masuk serta keluarnya dengan doa, ya, di antara doa yang Nabi ajarkan tatkala kita akan masuk ke WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta perlindungan dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan, gitu ya. Begitu keluar kita membaca doa ghufranaka ya, atau yang lebih panjang misalnya doa yang Nabi ajarkan, alhamdulillahilladzi afani ya, wa tahharani ya, au kama qala. Ada beberapa bentuk-bentuk doa yang Nabi ajarkan, insya Allah semuanya mengandung kebaikan. Hanya saja perlu kita tekankan di sini bahwa doa tatkala kita keluar itu dibaca ketika kita sudah berada di luar toilet gitu. Jadi tidak kita baca ketika masih di dalam toilet gitu. Karena apa? Karena segala ucapan ya yang mengandung doa, mengandung ayat Al-Qur'an, mengandung hadis Nabi dan perkataan-perkataan mulia itu terlarang dibaca ketika kita masih berada di dalam toilet gitu ya. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, kita tidak makan dan tidak minum sepanjang berada di toilet. Tidak boleh. Ini terlarang ya. Selanjutnya juga disunnahkan tatkala kita buang air kecil atau buang air besar itu bertopang dengan kaki kiri ya. Nah, ini seperti mana hadis yang sahih dikatakan oleh para sahabat ya. Kami diperintahkan Nabi ketika buang air kecil atau buang air besar ya, an-nattaqi'a 'alal yusra wa nansibal yumna ya. Jadi kami bertopang di atas kaki kiri ya, dengan di atas tumit kaki kiri, kemudian menegakkan kaki yang kanan. Ini posisi ya. Jadi posisi seperti mana kita duduknya duduk jongkok gitu ya. Hanya bedanya jongkoknya itu kita menekuk kaki yang kiri, kemudian bertopang di atas tumit kiri, kemudian menegakkan kaki yang kanan gitu ya, dalam posisi jongkok gitu. Baik, berikutnya tidak berbicara sepanjang kita buang hajat gitu ya. Kemudian tidak berlama-lama. Nah, ini dilarang ya, kita berlama-lama di dalam toilet gitu ya. Jadi kita hanya diperbolehkan sekedar membuang hajat. Begitu selesai kita diperintahkan untuk segera istinja atau istijmar dan keluar dari toilet. Tidak kencing di tengah tiupan angin gitu ya. Nah, itu baik berhadapan dengan kita anginnya agar tidak kena pada pakaian kita, atau kemudian tidak pula pada arah yang sama gitu ya, karena boleh jadi kalau air kencing itu ada pada arah tiupan angin akan mengenai orang gitu.
Ya, ini terutama dalam kondisi kita sedang buang hajat di alam terbuka, ya. Apakah itu misalnya di gunung, ya, ataupun di tepi sungai, ya, ataupun di laut, ya. Maka pastikan arah angin agar tidak ada orang yang terkena kotoran ataupun najis yang kita buang, ya. Selanjutnya hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang ditekankan oleh Nabi tatkala kita buang hajat adalah tidak menghadap atau membelakangi kiblat, ya. La nastaqbiluha wa la nastadbiruha, gitu. Jadi tidak menghadap dan tidak membelakangi. Tapi kata Nabi apa? Syarriku wa gharribu. Tapi kemudian miringlah, ya, jadikan kiblat itu di sebelah kanan kita ataupun di sebelah kiri kita. Ini dalam kondisi kalau kita berada di tempat terbuka. Di tempat terbuka. Jadi kalau kita buang hajat di tempat terbuka, tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan tidak boleh pula membelakanginya. Tapi harus dalam posisi miring, ya, menjadikan kiblat itu di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri kita. Namun apabila Bapak Ibu sekalian kita buang hajat di tempat yang tertutup, di dalam toilet, di dalam WC, dimanapun, di masjid, ya, ataupun di rumah kita, atau misalnya di rest area, di stasiun, ya, di tempat-tempat yang menyediakan toilet tertutup, maka tidak ada kewajiban kita untuk memastikan arah kiblat sehingga tidak menghadap atau membelakanginya. Karena apa? Karena perintah dan larangan, ya, dari Nabi terkait dengan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya, ini dalam dalam keadaan kita buang hajat di tempat yang terbuka. Tapi kalau sudah tempatnya tertutup, maka tidak ditekankan, ya. Nah, jadi itu tentu akan menyulitkan, gitu, ya. Baik, berikutnya tidak buang hajat, ya, itu di tempat-tempat di mana Allah menurunkan laknat kepada pelakunya. Kata Nabi apa? Ittaqu al-mala'in, ya. Waspadalah atau jauhilah, ya, membuang hajat pada 3 tempat. Kalau kalian membuang hajat pada 3 tempat ini, akan turun laknat kepada kalian. Masya Allah, na'udzubillah, ya. Yang pertama, kata Nabi, itu di air yang menggenang. Nggak boleh. Karena kalau di air yang menggenang, nanti ada orang yang lewat, akan terkena pada tubuhnya, pada pakaiannya, gitu, ya. Yang kedua, di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah ini juga dilarang kita untuk buang hajat, gitu. Yang ketiga, di tempat orang berteduh, ya, apakah itu mungkin di dalam hutan, gitu, ya, atau di alam terbuka, ya, dimanapun tempat orang berteduh di tempat itu, maka kita dilarang untuk buang hajat di tempat tersebut, gitu. Baik, berikutnya hadirin Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah tidak memandang langit-langit dan tidak pula memandang kemaluan, gitu. Jadi kita memandang ke depan saja, gitu, ya. Memandang ke depan saja, ya, atau juga memejamkan mata atau apapun selama kita tidak memandang langit-langit dan tidak pula memandang kemaluan. Ini disunahkan atau adab-adab yang perlu kita perhatikan tatkala kita buang hajat, ya, di kamar kecil, gitu. Demikian penjelasan kita pada hari ini terkait dengan istinja dan istijmar, ya. Semoga dengan penjelasan ini kita lebih arif, ya, tentang hal-hal yang perlu diperhatikan tatkala kita melakukan istinja ataupun istijmar, ya, agar ibadah yang akan kita lakukan setelah bersuci ini semakin khusyuk, ya, dan tentu semakin mengantarkan kita pada ibadah sesuai dengan pedoman dan panduan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah bertemu di kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.